Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 5. Ketika dua orang tawanan ini dibawa masuk melalui pintu gerbang pagar tembok, tampaklah oleh Kun Liong pasukan-pasukan lain berderet-deret. Ada pasukan ruyung, pasukan pedang, dan kesemuanya berbaris rapi. Kini dia dapat menduga bahwa tiga orang yang menangkapnya itu tentulah merupakan tokoh-tokoh dari pasukan ruyung, yaitu si Brewok, si tinggi besar tentu dari pasukan pedang, dan yang termuda itu dari pasukan golok. Kakek itu melangkah sambil menoleh ke kanan-kiri, agaknya terheran-heran, dan akhirnya dia berkata perlahan. "Siancai, tempat apakah ini?" "Seperti benteng dan dijaga pasukan-pasukan." "Apakah pintu menjadi tangkapan pasukan asing?" "Jangan bicara ngawur, Totiang." Si Brewok membentak. "Engkau menjadi tamu dari Ui Hongpang." "Heh? Ui Hongpang, perkumpulan burung hong kuning. Apa itu?" Kakek itu membuka matanya lebar-lebar, juga Kun Liong tidak mengenal nama perkumpulan ini. Akan tetapi dia makin curiga dan khawatir. Kalau dia dan kakek lemah itu terancam bahaya di tempat yang terjaga kuat ini, harapan untuk lolos sungguh tidak ada sama sekali. "Kita ini mau diapakan, Totiang?" Kun Liong berbisik, akan tetapi suaranya sama sekali tidak mengandung ketakutan, hanya keheranan. Kakek itu menunduk dan memandang, kemudian bertanya. "Engkau takut, nak?" Kun Liong menggeleng kepala kuat-kuat dan menjawab. "Aku tidak bersalah apa-apa terhadap siapa juga, mengapa takut?" Diam sejenak dan mereka melangkah terus memasuki sebuah bangunan yang terbesar. "Kau, dari kuil mana?" Tiba-tiba Tosu tua itu bertanya. Kun Liong mengerutkan alisnya dan memandang kakek itu dengan hati penasaran. Dengan suara yang agak dingin dia menjawab. "Aku bukan seorang Huisyo." "Pes, tidak boleh bicara lagi. Kita menghadap Pangcu," bentak si Brewok ketika mereka memasuki sebuah ruangan yang luas di tengah bangunan itu. Juga di dalam bangunan itu terjaga oleh pasukan pengawal seragam. Setiap lorong dan pintu terjaga kuat dan setelah mereka menghampiri seorang laki-laki gagah yang duduk di atas sebuah kursi kuning, di situ terdapat beberapa orang yang tidak seragam pakaiannya, dan agaknya mereka ini adalah pembantu-pembantu dan pengawal-pengawal pribadi si ketua perkumpulan itu. Kun Liong memandang ke arah ketua penuh perhatian. Dia seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar, berwajah gagah, usianya 30 tahun lebih dan pakaiannya serba kuning akan tetapi warna kuningnya lebih tua daripada warna kuning seragam anak buah pasukannya. Berbeda dengan sikap tiga orang anak buahnya yang menangkap kakek dan Kun Liong, ketua ini tersenyum ramah ketika menerima mereka. "Duduklah, Totiang, dan engkau juga, saudara kecil," katanya dengan suara lantang sambil menuding ke arah beberapa buah kursi kosong di depannya. "Terima kasih." Kakek itu menjura dan duduk, sedangkan Kun Liong tanpa berkata apa-apa juga mengambil tempat duduk di dekat kakek itu. "Siapakah nama Totiang?" Ketua itu kembali bertanya dengan suara ramah. Nama Pinto?" "Pinto tidak bernama, hanya disebut orang Bubeng Tosu," jawab kakek itu. "Sungguh tidak kami sangka mereka akan mengirim seorang Tosu untuk menjadi utusan menyambut anak itu. Apakah Totiang sudah membawa tebusannya?" "Menyambut anak? Utusan? Tebusan? Apakah artinya ini?" Sungguh Pinto tidak mengerti. "Agaknya Cui tak salah menangkap orang." Kun Liong berkata, suaranya nyaring dan dia memandang ketua itu dengan sinar mata penuh ketabahan. Ketua itu mengerutkan alisnya dan menoleh kepada si Brewok, membentak. "Apa artinya ini? Siapa kakek dan bocah ini?" Si Brewok menjadi pucat. "Maaf, Pangcu." Sikapnya mencurigakan, dia beruang dan melakukan perjalanan seorang diri lewat di tempat yang telah ditentukan, membawa buntalan-buntalan besar. "Kami mengira dialah utusan itu." "Bodoh. Lekas periksa buntalannya." "Sudah diperiksa, Pangcu." Tiba-tiba si tinggi besar yang baru saja masuk menjawab dan berdiri tegak seperti sikap seorang prajurit menghadap komandannya. "Apa isi bungkusannya? Emas dan perak?" Bukan. Pangcu." "Habis, apa isinya? Batu-batu karang dan akar-akaran?" "Pelak." Ketua itu menepuk ujung kursinya dengan marah. "Sialan,
Apa yang kalian lakukan? Harap Pangcu maafkan. Kami telah salah menangkap, dan kami akan melakukan penjagaan lagi di sana. Akan tetapi, mereka itu. Pergi menjaga. Sekali lagi kalian keliru menangkap orang akan kuhajar. Biarkan mereka di sini. Pergi kalian bertiga. Si brewok dan dua orang temannya pergi seperti anjing-anjing dibentak. Ketua ini kini menoleh ke arah kakek itu dan bertanya. Mengapa kebetulan sekali Toti yang lewat di tempat ini dan untuk apa semua batu dan akar itu? Pinto adalah seorang yang hidup dari menjual bahan-bahan obat. Batu-batu itu dapat dipergunakan sebagai bubuk obat, dan itu adalah bahan campuran obat pembersih darah. Pinto sedang mencari telur kura-kura hitam yang kabarnya banyak terdapat di pantai Sungai Huangho, telur belum dapat malah Pinto ditangkap. Dan kau, bocah gundul? Apakah engkau murid tukang obat ini? Kun Leong sudah mengerutkan alisnya, kelihatan marah sekali disebut gundul. Setelah kepalanya gundul pelontos, ternyata sebutan gundul merupakan sebutan yang amat menyakitkan hatinya, karena mengingatkan dia akan keadaannya yang tidak menyenangkan itu. Akan tetapi sebelum dia melontarkan jawaban yang keras, Tosu itu sudah mendahuluinya menjawab. Benar, Pangcu. Dia adalah murid Pinto yang keras hati dan bandel. Kun Leong menoleh dan memandang kakek itu, dan tiba-tiba dia sadar akan keadaan dirinya. Memang dia keras hati. Kalau dia menuruti kemarahannya dan mengeluarkan kata-kata keras dan tidak enak terhadap ketua ini, bukan hanya dia seorang yang akan menderita hukuman, juga kakek yang tidak berdosa itu akan terbawa-bawa. Maka dia menahan kemarahannya dan menggigit bibir, tidak mengeluarkan suara. Kalian memang tidak bersalah dan anak buah kami kesalahan menangkap orang. Akan tetapi karena kalian sudah terlanjur masuk ke sini, sebelum urusan ini beres kalian akan kami tahan. Akan tetapi, Tosu itu membantah. Tidak ada tapi. Hai, pengawal. Antarkan mereka ini masuk ke kamar tahanan biar mereka berdua menemani anak perempuan itu. 4 orang pengawal sudah maju dan menggunakan tombak mereka untuk menggiring Tosu dan Kun Leong pergi dari situ, ke sebuah bangunan lain yang kokoh dan kuat dan akhirnya mereka didorong masuk ke dalam sebuah kamar 4 meter persegi, kosong dan hanya ada beberapa helai tikar dan di dalamnya terdapat seorang anak perempuan yang usianya kurang lebih 8 tahun, bersikap tenang dan cantik, berpakaian indah seperti putri bangsawan, akan tetapi yang amat mencolok adalah sikapnya yang penuh ketenangan itu. Dengan sepasang matanya yang lebar ia memandang Kun Leong dan Tosu yang didorong masuk ke dalam kamar tahanannya, kemudian pintu kamar tahanan yang terbuat dari baja dan di atasnya terdapat ruji baja itu ditutup kembali dan dikunci dari luar. Dari lubang-lubang ruji tampak kepala para penjaga yang tertutup kain kuning, dan ujung-ujung tombak mereka. Anak perempuan itu tetap di atas lantai, matanya memandang Kun Leong dan kakek itu bergantian, penuh perhatian. Engkau siapakah? Kun Leong bertanya dan diam-diam dia mendapat kenyataan bahwa anak perempuan ini pandai duduk seperti cara orang bersamadi, bersila dan punggungnya lurus tegak. Anak perempuan itu menggerakkan kepala menoleh kepadanya, gerakan kepalanya begitu tiba-tiba sehingga rambutnya yang panjang dan dikuncir 2 buah itu seperti 2 ekor ular hiam bergerak. Engkau siapa? Dan kakek ini siapa? Mengapa kalian dijebloskan di sini? Anak perempuan itu balas bertanya, suaranya mengandung keangkuhan dan kekerasan. Seketika berkerut sepasang alis tebal Kun Leong. Sombong engkau, ya, katanya tak senang. Akan tetapi gadis cilik itu sama sekali tidak mempedulikannya dan kini membuang muka, memandang kepada si kakek tua yang telah duduk di depannya dengan sikap tenang. Anak baik kulihat tulang pahamu yang kanan patah, akan tetapi sudah disambung, apakah sudah baik? Anak perempuan itu melirik ke arah kaki kanannya yang sama sekali tidak kelihatan karena tertutup pakaiannya, juga tidak ada tanda-tanda bahwa dia menderita sakit. Totiang, engkau awas sekali, serunya kagum. Pinto adalah seorang yang biasa mengobati tulang patah, tentu saja tahu. Coba ku periksa sebentar. Anak perempuan itu mengangguk dan kakek itu lalu meraba paha kanan anak itu, kemudian mengangguk-angguk. Sambungannya sudah benar, hanya obat penguatnya kurang manjur. Tulang kakimu sudah tersambung, akan tetapi engkau tidak boleh banyak bergerak dulu sedikitnya 2 pekan engkau tidak boleh menggunakan kakimu secara kuat.
Kemarahan Kun Leong atas kekasaran dan kesombongan anak perempuan itu lenyap sama sekali, terganti oleh rasa iba ketika mendapat kenyataan bahwa anak itu menderita tulang paha patah. Sudah ditawan, menderita luka pula. "Ai, siapakah yang begitu kejam mematahkan tulang kakimu?" tanyanya dan sekarang anak perempuan itu menjawab. "Aku berusaha melawan. Aku sanggup menghajar tikus-tikus penculik itu seorang demi seorang kalau saja mereka tidak mengeroyok secara curang dan si brewok itu memukul patah pahaku dengan ruyungnya." Kun Leong mengepal tinju. "Sudah kusangka, si brewok, si tinggi besar dan temannya itu bukan manusia baik-baik. Siapakah engkau, Nona? Dan mengapa engkau diculik?" Tosu itu bertanya dengan suara sungguh-sungguh. Mereka bertiga duduk di atas tikar yang tergelar di lantai. "Aku Sou Lihua dan ayahku bernama Sou Bun Hok, tinggal di Lok Ektung. Ketika aku sedang bermain-main seorang diri dengan perahu di sungai Huangho, mereka menyergap dan menculik aku. Menurut keterangan mereka, aku ditahan sampai orang tuaku datang menebusku dengan 1.000 tael perak. Sudah 2 pekan aku ditahan di sini." Kakek itu mengangguk-angguk. "Sungguh mengherankan sekali. Sepanjang pengetahuanku, Ui Hongpang bukanlah kaum penculik anak-anak." Ucapan ini dikeluarkan dengan lirih, akan tetapi Kun Leong yang mendengarnya menjadi heran karena kata-kata itu membuktikan bahwa Tosu tua ini telah mengenal Ui Hongpang. "Mengapa ketika ditangkap pura-pura tidak mengenal perkumpulan itu? Apakah ayahmu dapat menebusmu dengan uang sebanyak itu?" Kun Leong bertanya dengan hati penasaran. Kembali dia menghadapi perbuatan manusia yang jahat. Gadis cilik yang bernama Sou Lihua itu menggeleng kepalanya. "Mana mungkin ayahku menebus dengan uang sebanyak itu? Ayah hanya bekas jurumudi saja yang sekarang sudah mengundurkan diri karena tua, dan selama bekerja, ayah tidak pernah mengumpulkan uang haram." Kun Leong kaget sekali dan kini mengertilah dia mengapa anak itu demikian angkuh, kiranya keturunan orang yang hebat. "Wah, ayahmu hebat," dia memuji. "Memang, akan tetapi ayahku tidak akan dapat menolongku. Biarpun begitu, aku tidak khawatir. Aku percaya bahwa Suhu tentu akan membebaskan aku, dan kalau Suhu sampai turun tangan sendiri, tikus-tikus itu tentu akan dibasmi habis sampai ke akarnya." "Siapa sih gurumu?" tanya Kun Leong. "Nama guruku tidak boleh disebut-sebut. Tikus-tikus itu yang melihat aku melakukan perlawanan, juga menanyakan nama Suhu, akan tetapi sampai mati aku tidak akan menyebut namanya. Ketua tikus-tikus Ui Hongpang itu mengatakan sudah tahu siapa guruku, akan tetapi aku tidak percaya." Tosu tua yang sejak tadi mendengarkan saja, lalu memegang tangan anak perempuan itu dan bertanya halus. "Nona kecil, apakah suhumu Shita?" Anak itu berteriak heran. "Bagaimana Totiang bisa menduga? Benarkah?" Anak itu mengangguk. Tosu itu menarik napas panjang. "Ai, pantas saja kalau begitu, engkau diculik bukan karena ayahmu melainkan karena suhumu. Bagaimana Totiang tahu? Apakah Totiang mengenal suhuku?" Kun Leong juga memandang kakek itu dengan penuh keheranan. Kakek itu kembali menarik napas panjang dan mengangguk perlahan. "Sungguh kebetulan sekali kejadian ini, siapa kira aku akan bertemu dengan engkau. Tentu saja aku mengenal suhumu, Nona. Dan karena engkau murid Tetai Chiang Kun, Panglima Besar Te, maka Ui Hongpang menculikmu. Kalau Pinto tidak salah dengar, pangcu dari perkumpulan ini adalah murid Kui Eng Nio Chu, Nona bayangan hantu, Ang Finio, majikan Telaga Siluman. Tentu pangcu itu membela gurunya yang menaruh dendam terhadap gurumu. Mengapa Totiang? Ketika suhumu dahulu sebagai Panglima Besar mengadakan pembersihan, membasmi golongan sesat dan jahat, ayah si bayangan hantu roboh dan tewas di tangan gurumu yang sakti. Tentu saja wanita iblis itu menaruh dendam, dan untuk membalas secara langsung kepada Tetai Chiang Kun adalah tidak mungkin, maka dia melalui muridnya membalas dendam dengan jalan menculikmu. Mungkin hal ini dilakukan untuk memancing agar gurumu datang ke sini." "Tikus-tikus tak tahu diri," Lihua berseru. "Kalau Suhu datang, mereka tentu akan mampus semua." Tosu itu menarik napas panjang dan menggeleng kepala. "Melainkan karena suhumu." "Mungkin begitu, akan tetapi juga belum tentu gurumu mengotorkan tangan menghadapi mereka ini. Setelah Pinto secara kebetulan lewat di sini, biarlah Pinto yang mewakilinya. Marilah, Nona, dan kau juga muridku, mari kita keluar dari sini."
Eh! Kun Liong berseru heran. Oh, melainkan karena suhumu. Tosu itu mengira bahwa Kun Liong tidak suka menjadi muridnya, maka dia bertanya. Apakah kau tidak mau menjadi muridku? Aku sudah terlanjur mengakuimu. Tecu suka, akan tetapi, bagaimana kita dapat keluar dari sini, Suhu? Tosu itu tertawa, kemudian mengelus kepala yang gundul itu. Muridku yang baik sekali, siapa namamu? Tecu bernama Yap Kun Liong. Ai, namanya serem, orangnya hanya bocah gundul. Li Hua mencela. Sombong kau, ya. Kun Liong membentak. Hus, bukan saatnya ribut-ribut urusan tak berarti. Anak-anak, mari kita keluar dari sini. Setelah berkata demikian, kakek itu melangkah ke pintu baja, tangan kanannya yang tertutup lengan baju yang lebar itu mendorong ke depan. Brak! Pintu baja itu terdorong roboh keluar dan terbukalah lubang besar di dinding bekas pintu itu. Seorang penjaga berseru kaget, menerjang masuk dengan goloknya. Akan tetapi, dengan gerakan seperti seekor burung walet, Li Hua mencelat ke depan, tangan kirinya menahan lengan yang bergolok, tangan kanan meninju perut. Penjaga itu berteriak dan roboh terguling. Melihat ini, Kun Liong kagum bukan main. Anak perempuan itu benar-benar tidak membual ketika bercerita tadi, ternyata biarpun kaki kanannya masih sakit, dalam segebrakan saja mampu merobohkan seorang penjaga. Jangan banyak bergerak, nanti kakimu patah lagi, Nona. Tosu tua itu berkata dan tahu-tahu Li Hua sudah melayang naik ketika tangan gadis itu dipegang dan ditarik oleh si Tosu dan Li Hua kini sudah duduk di atas punggung kakek itu. Kun Liong tidak mau kalah melihat ada penjaga kedua datang menyerbu, dia meloncat ke atas, kedua kakinya meluncur ke depan. Hayit! Des! Kedua kaki yang kecil itu dengan tepat mengenai muka dan dada penjaga tadi yang terjengkang ke belakang dan roboh bergulingan tak dapat bangkit kembali karena kedua matanya tak dapat dibuka, kena hantam sepatu Kun Liong dan napasnya juga sesak. Kun Liong sendiri yang melakukan gerakan meloncat lalu menendang, terpental dan menumbuk dinding, akan tetapi dia dapat berjungkir balik dan berdiri dengan terhuyung. Dilihatnya seorang penjaga datang lagi dengan pedang diangkat tinggi-tinggi hendak menyerang Tosu yang menggendong Li Hua dan yang bersikap tenang sambil memandang kepada Kun Liong dengan senyum geli. Kun Liong cepat berlari ke depan menyambut penjaga itu dengan serudukan kepalanya. Hiya! Ngek! Penjaga itu terjengkang, terbatuk-batuk, dadanya sesak perutnya mulas, dan Kun Liong melompat ke belakang, terhuyung karena kepalanya berdenyut dan pandang matanya berkunang. Kun Liong, mari ikut pintu keluar dan jangan sembarangan bergerak. Biar pintu yang membuka jalan. Kun Liong menurut karena gerakan-gerakan tadi membuat badannya terasa sakit lagi. Kiranya luka akibat pukulan Ou Siu Chai di perahu itu masih belum sembuh benar. Dia telah memperlihatkan kepada Li Hua bahwa dia pun bukan bocah gundul sembarangan yang tidak patut bernama Yap Kun Liong, karena dia telah merobohkan dua orang lawan. Dengan dada dibusungkan, kedua tangan di kepal siap bertanding, Kun Liong mengikuti Tosu itu yang melangkah perlahan keluar dari tempat itu, menggendong Li Hua. Dari kanan kiri muncul belasan orang penjaga yang berpakaian seragam, 7 orang bergolok dari kiri dan 9 orang berpedang dari kanan. Dengan iringan teriakan, mereka menyerbu dari kanan kiri. Kun Liong yang mentaati perintah gurunya, hanya berdiri tenang, namun siap-siap untuk membela diri. Tosu itu kini menggerakkan kedua lengan bajunya ke kanan kiri membiarkan Li Hua merangkul pundaknya dan mengempit pinggangnya dengan kaki. Dari lengan baju itu menyambar angin pukulan yang dahsyat ke kanan kiri dan belasan orang itu roboh malang melintang seperti rumput-rumput kering dilanda angin taufan. Kini dari depan datang belasan orang pasukan panah dan terdengarlah suara bersuitan ketika anak-anak panah datang meluncur ke arah Kun Liong dan kakek itu. Kembali kakek itu menggunakan pukulan lengan bajunya dan semua anak panah dipukul runtuh, berserakan ke lantai sebelah depan mereka. Sebelum ada anak panah menyerang lagi, kakek itu mendorongkan kedua lengannya bergantian ke depan dan seperti juga tadi, pasukan panah itu roboh terguling-guling. Tentu saja hal ini menimbulkan kegemparan dan mereka yang roboh dan bangun kembali, tidak berani sembarangan menyerang, hanya berdiri dan siap menanti perintah atasan. Kun Liong gembira dan kagum bukan main. Ingin ia bertepuk tangan saking kagumnya, akan tetapi melihat Li Hua bersikap tenang, dia pun tenang-tenang saja dan kini melangkah tegap di samping gurunya, dengan kedua tinju bergerak-gerak memasang kuda-kuda.
Pasukan-pasukan penjaga mengurung dari belakang, depan, kiri dan kanan. Akan tetapi mereka tidak menyerang, hanya bergerak mengikuti kakek yang melangkah perlahan menuju ke ruangan dalam rumah tahanan itu. Pinto tidak ingin berkelahi. Pinto ingin bicara dengan pangcu kalian, kata kakek itu dengan suara tenang dan penuh kesabaran. Tiba-tiba pintu depan terbuka lebar dan 5 orang yang memegang tombak, yaitu para pengawal pribadi Kianti, demikian nama pangcu itu, muncul dan meloncat masuk dengan sikap galak. Serta-merta mereka memekik dan menerjang maju, 5 orang maju sekaligus dan 5 batang tombak bergerak-gerak, ujung tombak tergetar menjadi banyak, tanda bahwa si pemegang memiliki tenaga loekang yang kuat. Kemudian dibarengi teriakan nyaring, mereka menyerang Tosu itu. Pergilah! Tosu itu berseru, hanya tampak kedua kakinya bergerak-gerak diikuti ujung kedua tali ikat pinggang yang tergantung panjang ke bawah, dan 5 orang itu jungkir balik dan terbanting roboh di atas lantai. Mereka dapat meloncat lagi dengan sigap dan memandang dengan mata terbelalak penuh keheranan kepada kakek luar biasa itu. Suruh pangcu kalian maju, Pinto ingin bicara dengannya. Kembali kakek itu berkata tenang. 5 orang itu melompat ke samping dan berdiri berjajar, tombak di tangan didirikan di sebelah kiri mereka. Pangcu tiba. Terdengar seruan dari pintu depan. Kau mau bertemu pangcu? Silakan, kata seorang di antara pengawal-pengawal bertombak itu sambil mengembangkan lengan kirinya. Tosu itu melangkah ke depan, memandang ke arah pintu depan. Li Hua di belakang punggungnya menoleh ke kanan kiri dalam keadaan siap kalau-kalau mereka diserang dari belakang. Di belakang mereka pasukan-pasukan bergerak mengikuti, anak panah, tombak, golok dan pedang siap di tangan. Kun Liong melangkah perlahan di sebelah kanan gurunya, kedua tinju disiapkan, seluruh urat syaraf di tubuhnya menegang. Tampak bayangan kuning berkelebat dan si ketua telah berdiri di situ. Dia tersenyum mengejek, akan tetapi sepasang matanya menyinarkan hawa marah kepada Tosu itu. Kiranya engkau seorang berkepandaian yang berpura-pura bodoh, ya? Agaknya engkau memang utusan mereka untuk merampas tawanan kami? Tidak sama sekali. Jawab Tosu itu. Pinto hanya kebetulan saja lewat dan tanpa sebab ditawan oleh orang-orangmu. Pangcu, engkau keliru sekali kalau menculik anak ini dan berarti engkau memancing datangnya bahaya yang akan menghancurkan Ui Hongpang. Apakah gurumu, Kuyang Niochu masih belum bertobat dan berani menentang Tetai Chiang Kun? Kuharap saja engkau dapat sadar dan membiarkan Pinto membawa pergi nona kecil ini sehingga urusan akan habis sampai di sini saja. Tua bangka keparat? Siapa takut kepadamu? Hayo katakan, siapa engkau sebelum mati di depan kakiku? Sudah Pinto katakan, orang menyebut Pinto Bubeng Tosu, Tosu tanpa nama. Keparat? Dengan menggunakan nama Laksamana Tehu, apa kau kira aku Kianti akan takut kepadamu? Engkau tidak mau mengaku nama, baiklah, engkau akan mati tanpa nama. Setelah berkata demikian, Kianti menggerakkan kedua lengan tangannya. Jari-jari tangannya dibentuk seperti cakar harimau, kedua tangan itu digerak-gerakkan perlahan saling menyilang dan berputaran dan terdengarlah suara berkerotokan seolah-olah semua lengan kedua tangannya remuk, dan perlahan-lahan, kedua lengan yang telanjang karena lengan bajunya tersingkap itu berubah menjadi kemerahan, makin lama makin merah sampai akhirnya menghitam. Melihat perubahan pada lengan ini diam-diam Kun Liong terkejut sekali. Biarpun dia belum pernah mempelajari ilmu yang aneh-aneh itu, akan tetapi dia adalah putra suami istri yang sakti sehingga pernah dia mendengar penuturan ayah bundanya tentang ilmu-ilmu pukulan yang mujizat, yang dilatih oleh tokoh-tokoh persilatan dengan cara yang aneh-aneh pula. Suhu, dia mempunyai tangan beracun, kata Kun Liong ketika melihat kedua tangan yang kehitaman. Totiang, apakah itu Het Tok Chiang, tangan racun hitam? Li Hua juga bertanya. Kakek itu tidak menjawab, bahkan berkata kepada Kiang Ti. Kiang Kongcu, sebelum terlambat kuperingatkan kepadamu agar sadar dan tidak menggunakan kekerasan terhadap Pinto seorang tua. Akan tetapi, sikap dan ucapan kakek itu seperti orang guru menasihati murid dianggap sebuah tantangan yang menghina oleh Kiang Ti. Tiba-tiba dia menerjang ke depan, berlari sambil memekik nyaring. Hiat! Kedua tangannya yang berubah menjadi hitam itu menghantam ke dada dan perut kakek yang berdiri dengan tenang, sama sekali tidak bergerak untuk menangkis maupun mengelak itu. Pelak! Bu! Tubuh kakek yang menggendong Li Hua itu sama sekali tidak terguncang seperti sebuah pilar batu diterjang lalat, akan tetapi Kiang Ti terbelalak,
Tubuhnya seperti lumpuh dan ia roboh berlutut di depan kedua kaki orang tua itu dan mulutnya memuntahkan darah. Xiancai. Kakek itu berkata, menunduk dan melihat tanda dua telapak tangan di dada dan perutnya karena bajunya di bagian yang terpukul itu telah berlubang dengan pinggirnya seperti dibakar, akan tetapi kulit tubuhnya sama sekali tidak ada tanda apa-apa. Mengapa engkau keras kepala, Pangcu? Untung di dalam buntalan pinto yang kalian rampas itu terdapat akar obat yang bentuknya seperti ular belang. Masaklah dengan air dan minum airnya, tentu lukamu akan sembuh. Dengan tenang, kakek itu lalu melangkah menuju ke pintu, diikuti oleh Kun Liong yang merasa makin takjub dan bangga kepada kakek yang menjadi gurunya itu. Tunggu. Lo Cianpue, nama apakah yang akan kusebutkan kepada guruku kelak? Qiang Ti berkata tanpa bangkit dari lantai di mana dia jatuh berlutut. Katakan bahwa akar cendana sudah lama dikubur, dan kepala naga sudah lama lenyap dari sungai telaga. Tiba-tiba tubuh kakek itu lenyap bersama anak perempuan yang digendongnya dan bocah gundul yang digandengnya dari pandang mata Qiang Ti dan anak buahnya. Qiang Ti terbelalak, bibirnya berkata dengan keluhan panjang. Tongkat akar cendana berkepala naga, mengapa kakek sakti itu masih hidup dan muncul di sini? Sungguh sialan, dia terguling dan roboh pingsan. Kun Liong dan Li Hua memejamkan mata dan merasa ngeri. Apalagi Kun Liong yang merasa betapa tubuhnya tergantung dengan tangan kanan dan meluncur seperti terbang cepatnya itu. Setelah lama dan napas mereka terengah karena kencangnya angin menderu di depan hidung, secara tiba-tiba angin berhenti dan ketika mereka membuka mata, kakek itu telah berhenti menggunakan ilmu lari cepat yang tidak lumrah hebatnya itu. Li Hua melorot turun dari gendongan dan serta-merta dia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kakek aneh itu. Mohon Lo Cianwei sudi memaafkan Tecu yang tidak tahu bahwa Tecu telah tertolong oleh Lo Cianwei Bun Huat Tosu yang sakti. Kun Liong terkejut sekali. Tentu saja dia sudah mendengar nama ini, nama yang dipuji-puji oleh ayah bundanya sebagai nama seorang di antara manusia-manusia sakti seperti dewa di dunia ini. Bahkan nama ini disejajarkan dengan nama Tiang Pek Ho Siang, guru ayahnya yang menjadi orang paling sakti di Xiao Limpai, baca cerita pedang kayu harum. Nama yang dimiliki oleh tokoh pertama dari Hua Sanpai. Maka dia pun cepat menjatuhkan diri berlutut. Tecu juga mohon maaf bahwa Tecu tidak tahu telah diambil murid oleh ketua Hua Sanpai yang mulia. Kakek itu tertawa sambil mengelus jenggotnya. Xiancai. Anak-anak sekarang benar-benar bermata tajam sekali. Nona Li Hua, bagaimana engkau bisa menduga bahwa Pinto adalah Bun Huat Tosu? Suhu pernah menyatakan bahwa di antara sahabat-sahabat beliau yang memiliki kesaktian tinggi adalah seorang tua yang bersenjata sebatang tongkat terbuat dari akar kayu cendana dan berukirkan kepala naga. Ketika tadi Lo Cianpue menyebut kayu cendana dan kepala naga, maka tahulah Tecu. Hahaha, engkau memang cerdik, patut menjadi murid yang mulia Tetai Chiang Kun. Gurumu terlalu memuji Pinto. Beliau sendiri adalah seorang ahli silat yang tinggi sekali ilmunya. Seorang ahli sastra yang jarang tandingannya, seorang ahli perang yang jempolan dan seorang pemimpin besar armada yang luas pengetahuannya. Mana mungkin Pinto yang bodoh sederhana dapat dibandingkan dengan dia? Nah, nona kecil yang baik, apakah sekarang engkau dapat pulang sendiri ke Liok Ektung? Li Hua mengangguk. Liok Ektung tidak jauh lagi dari sini, Lo Cianpue. Harap Lo Cianpue sudi singgah di rumahku, agar kedua orang tuaku dapat menghaturkan terima kasih kepada Lo Cianpue yang sudah menolongku, dan apabila mungkin dapat bertemu dengan Suhu. Kakek itu menggeleng kepalanya. Tidak perlu, dan tentang pertemuan dengan gurumu, kelak tentu akan tiba saatnya Pinto menghadap yang mulia. Nah, pulanglah agar orang tuamu berlega hati. Sekali lagi Li Hua mengangguk-anggukan kepalanya di depan kaki kakek itu. Tecu menghaturkan terima kasih dan bermohon diri. Li Hua bangkit berdiri, mengerling kepada Kun Liong. Selamat jalan, adik Li Hua. Jangan lupa kepadaku, ya. Li Hua tersenyum, memandang kepala Kun Liong yang licin mengkilap. Mana bisa aku melupakan itu, dia menuding. Kun Liong juga tertawa dan meraba kepalanya. Mengapa ragu-ragu? Katakan saja kepalaku, kepala gundul buruk. Tidak buruk, bahkan kelihatan bersih sekali. Yang banyak rambutnya mungkin malah penuh kutu, hihihik.
Li Hua tertawa, Kun Liong tertawa dan keduanya saling pandang seperti dua orang sahabat lama. Setelah menjura sekali lagi kepada Bun Huat Tosu, Li Hua lalu meloncat dan berlarian menuju ke kota Liok Ektung di timur. Setelah bayangan anak perempuan itu lenyap di balik pohon-pohon, Bun Huat Tosu memandang Kun Liong dan bertanya. Kun Liong, bagaimana engkau bisa tahu bahwa Bun Huat Tosu adalah ketua Hua Sanpai? Nama Suhu dihormati dan dipuji-puji oleh ayah Bunda Tecu. Kakek itu mengerutkan alisnya. Mendengar namanya dihormati dan dipuji-puji hatinya merasa tidak enak. Pujian sama bahayanya dengan musuh yang datang dari belakang, berbeda dengan kata-kata keras yang seperti musuh datang dari depan. Siapa nama ayahmu? Ayah bernama Yap Chong San. Akan tetapi Bun Huat tidak mengenal nama ini. Ayah menjajarkan Suhu setingkat dengan Sukong Tiang Pek Ho Siang. Kini kakek itu mengangkat kedua alisnya. Ah! Tiang Pek Ho Siang bekas ketua Xiao Limpai? Heran sekali. Dan dia itu Sukongmu, kakek gurumu. Ayah adalah murid beliau. Kakek itu mengangguk-angguk. Pantas kalau begitu, gerakanmu memiliki dasar Xiao Limpai sungguh pun sudah bercampur dengan ilmu silat lain yang aneh. Dari Ibu Tecu. Kun Liong memotong. Ibumu juga lihai sekali? Hanya kalah sedikit oleh ayah, akan tetapi ibu menang dalam hal ilmu pengobatan. Ibu adalah Sumoy, adik seperguruan, dari Supek Chia Keng Hong. Ah! Benar-benar suatu kebetulan yang luar biasa. Kalau begitu, Tinto telah kesalahan besar mengambil engkau sebagai murid. Serta-merta Kun Liong menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki orang tua itu karena khawatir kalau gurunya membatalkan pengangkatan murid. Harap Suhu tidak membatalkan Tecu menjadi murid. Kenapa? Engkau keturunan orang-orang pandai dan melihat dasarmu, sepatutnya engkau menjadi murid Xiao Limpai. Seorang murid Xiao Limpai tidak boleh belajar dari orang lain, dan kalau Pinto menerimamu sebagai murid, tentu Pinto kesalahan terhadap Xiao Limpai. Tecu bukan murid Xiao Limpai. Akan tetapi ayahmu? Ayah pun bukan murid Xiao Limpai, hanya bekas murid. Sudah tidak diakui lagi. Menurut penuturan ayah pernah membuat kesalahan besar terhadap Xiao Limpai, biarpun diampuni akan tetapi tidak lagi diakui murid, hanya sebagai sahabat baik para pimpinan Xiao Limpai saja. Harap Suhu percaya keterangan Tecu karena Tecu tidak membohong. Kakek itu kembali mengelus jenggotnya. Dia sudah mendengar tentang riwayat Tiang Pek Ho Siang yang mengundurkan diri dari Xiao Limpai, baca cerita pedang kayu harum, akan tetapi dia tidak pernah mendengar tentang murid-murid kakek sakti itu. Dia mengira bahwa tentu ayah bocah ini tidak diakui sebagai murid Xiao Limpai karena tersangkut persoalan gurunya. Padahal, duduknya perkara tidaklah demikian. Yap Chong San kehilangan haknya sebagai anak murid Xiao Limpai karena dia menikah dengan Gu Yanchu, dara yang dianggap terlibat dalam urusan gurunya, Tung Sun Nio dan Tiang Pek Ho Siang sehingga dapat mencemarkan nama baik Xiao Limpai, baca cerita pedang kayu harum. Akan tetapi, kalau ayah bundamu sendiri adalah orang-orang pandai, perlu apa engkau belajar dari Pinto? Kun Liong mengerutkan alisnya, memutar otak untuk memberi jawaban yang tepat. Kemudian dengan suara sungguh-sungguh dia menjawab. Belajar dari ayah dan ibu sendiri tidak akan maju, Suhu. Mengapa tidak akan maju? Ayahmu adalah murid Tiang Pek Ho Siang yang berilmu tinggi, sedangkan ibumu adalah Sumoy dari Chia Tai Hiap, pendekar besar Chia, yang sakti. Tentu ayah bundamu memiliki kepandaian tinggi pula. Bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa belajar dari orang tuamu sendiri tidak akan maju? Karena ayah terlampau keras kepada Tecu sehingga Tecu selalu takut-takut, belajar dari ayah tidak akan dapat maju, adapun ibu terlalu memanjakan Tecu, belajar lelah sedikit sudah disuruh mengasuh, juga tidak akan maju. Kini kakek itu mengerutkan alisnya yang berwarna putih, memandang tajam kepada Kun Liong, kemudian berkata. Sungguh alasan yang tidak dapat diterima. Engkau agaknya seorang anak yang nakal dan bandel, Kun Liong, apakah karena kenakalanmu maka engkau meninggalkan rumah? Wah, tidak, Suhu. Dan bukan hanya itu alasan Tecu. Masih ada lagi alasan kuat mengapa Tecu tidak ingin agar Suhu membatalkan Tecu sebagai murid Suhu. Alasan tidak masuk akal apalagi. Pelajaran dari ayah bunda Tecu dapat kapan saja,
Akan tetapi pertemuan dengan Suhu merupakan hal yang kebetulan sekali dan kiranya tidak akan ada kesempatan kedua bagi Tecu, maka tentu saja Tecu ingin sekali menjadi murid Suhu yang namanya dipuji-puji oleh ayah. Kakek itu menggeleng-geleng kepalanya. Alasan ini pun tidak kuat dan hanya menonjolkan kemurkaanmu akan ilmu silat saja. Kun Liong menjadi gugup. Ah, sama sekali tidak, Suhu. Tecu benci akan ilmu silat. Hei! Maksud Tecu benci akan penggunaannya yang hanya ditujukan untuk memukul lain orang, melukai bahkan membunuh lain orang. Kalau begitu, mengapa engkau bersikeras hendak belajar ilmu silat dari Pinto, aku? Justru karena itu, Tecu ingin memiliki ilmu kepandaian tinggi agar Tecu dapat mempergunakannya untuk mencegah orang-orang yang pandai silat menganiaya dan memukul orang lain. Kakek itu mengangguk-angguk. Bisa diterima alasanmu, akan tetapi untuk memperoleh ilmu silat tinggi, ayah bundamu cukup untuk mengajarmu, tidak perlu engkau belajar lagi dari Pinto. Kun Liong menjadi gelisah. Dia masih berlutut dan kini dia mengangkat mukanya memandang kakek itu sambil berkata. Harap Suhu suka menerima Tecu, dan sesungguhnya hal ini bukan semata untuk kepentingan Tecu, melainkan demi kebersihan nama dan kehormatan Suhu sendiri. Bun Huat Tosu terkejut sekali, menyentuh pundak Kun Liong dan bertanya. Apa maksudmu? Kun Liong menundukkan mukanya, hatinya menjadi berdebar takut melihat betapa ucapannya tadi membuat kakek itu bersikap demikian sungguh-sungguh. Namun sudah kepalang baginya, menggunakan siasat yang paling lihai. Dia tahu bahwa orang-orang aneh seperti Bun Huat Tosu ini tidak membutuhkan apa-apa lagi dan satu-satunya hal yang masih dipentingkan hanya satu, yaitu nama yang menyangkut kehormatan. Maka dia sekarang menyinggung tentang nama dan kehormatan. Ternyata kakek itu benar-benar tergugah dan menaruh perhatian besar sekali. Tecu tidak bermaksud buruk. Suhu sendiri yang telah mengambil Tecu sebagai murid dan Suhu sendiri yang telah mengucapkan kata-kata itu. Tecu mendengar bahwa kata-kata seorang budiman, yang sudah keluar dari mulut, mewakili suara hati dan menjadi janji yang lebih berharga daripada nyawa. Maka dari itu, kalau sekarang Suhu menarik kembali janji Suhu itu, bukankah hal ini akan menodai nama dan kehormatan Suhu? Bun Huat Tosu mengelus-elus jenggotnya dan memandang kepada anak gundul itu dengan sinar mata tajam, kemudian dia menghela napas dan berkata, Yap Kun Liong, sekecil ini engkau sudah dapat menggunakan kata-kata untuk mendesak dan menghimpit seorang tua seperti Pinto, membuat Pinto tidak berdaya. Benar-benar engkau berbakat cerdik, dan entah apa yang akan terjadi kalau engkau sudah dewasa kelak. Kecerdikan dapat mengangkat orang ke tingkat tinggi, akan tetapi juga dapat menyeret orang ke tempat yang paling rendah. Baiklah, Pinto tidak mungkin dapat menarik kata-kata sendiri. Pinto akan menurunkan ilmu kepadamu selama 5 tahun, akan tetapi tidak boleh menyebut guru kepada Pinto karena kalau hal ini Pinto lakukan, yaitu mengambilmu sebagai murid, berarti Pinto kurang hormat kepada Xiao Limpai dan Qin Lingpai. Bagaimana, maukah engkau? Kun Liong mengangguk-angguk memberi hormat. Tecu menghaturkan terima kasih atas kemurahan hati Lo Cianpue. Bun Huat Tosu menarik napas panjang. Kemurahan hati apa? Pinto terpaksa dan entah akibat apa yang akan Pinto tanggung kelak apabila engkau melakukan penyelewengan. Serta-merta Kun Liong berkata lantang. Tecu bersumpah bahwa apapun yang akan terjadi dengan diri Tecu tidak akan menyebutkan nama Lo Cianpue, tidak akan menyangkut nama Lo Cianpue. Sudahlah, agaknya memang engkau sudah berjodoh dengan Pinto. Ingat, bukan sekali-kali Pinto takut engkau menyebut nama Pinto, akan tetapi jangan dihubungkan dengan Hua Sanpai. Pinto telah lama mengundurkan diri dari Hua Sanpai, dan andai kata nama Pinto rusak oleh sepak terjangmu, masih tidak terlalu hebat. Akan tetapi kalau sampai Hua Sanpai tersangkut, Pinto pasti kelak akan mencarimu untuk mencabut kembali semua ilmu yang kau pelajari dari Pinto, biarpun dengan bahaya tercabutnya pula nyawamu atau nyawa Pinto. Kun Liong hanya mengangguk-angguk dan wajahnya agak pucat. Hebat sekali ancaman yang keluar dari mulut kakek itu dan dia dapat merasakan kesungguhan hati kakek itu yang membuatnya mengkirik. Tecu akan selalu ingat kata-kata Lo Cianpue. Nah, mari kita pergi. Sebelum Kun Liong bangkit berdiri, tahu-tahu tubuhnya telah disambar dan kembali dia mengalami peristiwa yang mengerikan ketika tubuhnya meluncur dengan cepatnya menuju ke sebuah pegunungan yang kelihatan melintang panjang seperti seekor naga tidur di sebelah depan.
Sungainya laksana pita sutra biru. Gunungnya laksana tusuk sanggul permata. Sajak dua baris itu adalah pujian pujangga besar Hanyi, 768-824, pada waktu dinasti Tang, 618-907, ketika pujangga itu mengagumi keindahan pemandangan alam di sekitar Sungai Li daerah Guilin, Provinsi Guangxi. Memang luar biasa sekali keindahan tamasya alam di daerah ini, terutama sekali kalau orang memandang dari puncak sebuah di antara gunung-gunung melihat air Sungai Li yang kelihatan seperti pita rambut sutera biru melambai dari rambut seorang perawan jelita. Pemandangan di sepanjang sungai itu selain indah menakjubkan juga berubah-ubah keadaannya, terutama sekali di bagian antara daerah Guilin dan Yangsuo. Gunung Hayang berdiri tegak sebagai sebuah di antara gunung-gunung di pegunungan Taliangshan, di perbatasan Provinsi Guangxi dan Provinsi Hunan. Dari Gunung Hayang ini mengalir turun dua batang sungai yang mengalir ke utara memasuki Provinsi Hunan adalah Sungai Xiang. Adapun yang mengalir ke selatan memasuki Provinsi Guangxi adalah Sungai Li yang juga disebut Sungai Kui, Sungai Hayang dan ada pula yang menyebutnya Sungai Kemala. Lambang keindahan di daerah Yangsuo di sepanjang Sungai Li adalah sebuah puncak gunung yang bernama Gunung Teratai Biru. Gunung ini berbentuk sekuntum bunga teratai yang sedang menguncup, segar kebiruan. Di lereng Gunung Teratai Biru ini terdapat sebuah kuil kuno, yaitu Kuil Qian yang ternama, kuil peninggalan dari dinasti Tang. Kun Liong kagum bukan main ketika dia dibawa oleh Bun Huatosu ke kuil kuno ini. Dia berdiri di situ, kemudian mendaki puncak Gunung Teratai Biru menikmati keindahan alam yang seperti sorga indahnya. Dari puncak ini tampak kota Yangsuo di sekitar gunung berlapis-lapis dan berwarna hijau, seolah-olah kota itu dipeluk oleh sekumpulan daun-daun bunga. Tak jauh dari situ tampak gunung pelayan pelajar. Bentuknya seperti seorang kacung pelajar yang duduk tegak lurus, membuka mulut mendeklamasikan sajak. Dan di sebelah kiri tampak pula dua buah puncak yang berdiri sejajar seperti kembar. Itulah gunung besi dengan dua puncaknya sepasang singa yang tersohor, yang berdiri berhadapan dengan gunung pelayan pelajar. Memang bentuk kedua buah puncak itu mirip dengan singa betina dan singa jantan, sepasang singa yang duduk dengan tenang, gagah perkasa, akan tetapi jinak dan tidak ganas. Tebing-tebing gunung yang menjadi dinding di kanan kiri sungai yang melalui pegunungan, menimbulkan pemandangan yang aneh. Ada yang tebingnya berwarna putih berderet-deret sehingga penduduk di sekitar Sungai Li memberinya nama pegunungan tebing putih. Tak jauh dari situ, tebingnya berderet dengan warna merah, dan diberi nama pegunungan tebing merah. Betapa luar biasa pemandangan di situ dapat kita bayangkan. Di antara warna kehijauan pegunungan tampak tebing berwarna merah dan putih itu. Semua keindahan ini makin menawan hati kalau kita terus ke selatan, memasuki daerah Simping. Di sini terdapat pegunungan Panca Puncak dan Gunung Lukisan. Masih banyak lagi pegunungan dengan puncak-puncaknya yang berbentuk aneh-aneh sehingga diberi nama yang aneh-aneh pula. Patutlah kalau para pujangga, para penyair terkemuka dari berbagai dinasti di sepanjang sejarah Tiongkok berdatangan ke daerah ini untuk menikmati tamasya alam yang luar biasa, menulis sajak-sajak abadi untuk memujinya. Para pujangga terkenal dari dinasti Tang, misalnya Han Yi, Liu Chungyuan, Huang Tingqian, Mi Fu, Fen Chengtea, pernah berdharma wisata ke daerah ini. Tentu saja lebih banyak lagi para pujangga dari dinasti lebih muda yang mengagumi tempat itu. Semenjak kecilnya, Kun Liong tinggal di kota. Tentu saja dia merasa girang dan betah sekali tinggal di tempat yang indah itu. Tubuhnya menjadi segar, kulit mukanya putih kemerahan, sepasang matanya bercahaya dan bibir mulutnya merah seperti bibir seorang dara remaja. Akan tetapi kepalanya tetap saja gundul pelontos tidak ada rambutnya. Sampai 5 tahun lamanya Kun Liong belajar dengan amat tekunnya, digembleng oleh Bun Huatosu yang tidak sembarangan menurunkan ilmunya. Memang amat untung bagi Kun Liong. Karena kakek itu maklum bahwa Kun Liong adalah cucu murid Tiong Pek Ho Siang dan murid keponakan Chia Keng Hong, maka Bun Huatosu tidak berani sembarangan menurunkan ilmu yang remeh kepada anak itu. Tentu saja dia merasa sungkan kalau tidak mewariskan ilmu-ilmu pilihan yang akan dihargai oleh kedua orang tokoh besar dunia persilatan itu. Maka dalam waktu 5 tahun itu dia melatih Kun Liong yang sudah memiliki dasar yang baik berkat gemblengan ayah bundanya dengan 2 ilmu baru yang diciptakan sendiri setelah dia mengundurkan diri dari Huasan Pai.
Yang pertama adalah ilmu tangan kosong yang bernama Pat Hong Sin Kun, ilmu silat 8 penjuru angin, dan yang kedua adalah ilmu tongkat karena memang kakek ini terkenal sekali dengan kepandaiannya bermain tongkat ketika dia masih memegang tongkat kayu cendana berukir kepala naga. Ilmu tongkat yang diajarkan kepada Kun Leong disebut Siang Leong Pang, tongkat sepasang naga. Disebut demikian karena gerakan kedua ujung tongkat kalau dimainkan seolah-olah merupakan 2 ekor naga mengeroyok lawan. Biarpun selama 5 tahun hanya disuruh berlatih dengan 2 macam ilmu silat ini, namun Kun Leong tidak pernah mengomel, melainkan berlatih dengan amat tekunnya sehingga Bun Wat Tosu merasa kagum dan juga lega hatinya. Apapun yang akan terjadi dengan keputusannya menurunkan ilmunya kepada Kun Leong, yang jelas, pemuda ini tidak akan mengecewakan sebagai muridnya, biarpun murid yang tidak sah atau tidak diakuinya. Rasa girang dan puas ini membuat Bun Wat Tosu lupa diri dan timbul keinginan hatinya untuk menurunkan ilmu kepada Kun Leong, ilmu simpanannya yang khusus diciptakannya untuk menandingi ilmu Tiki Beng dari Chia Keng Hong yang kabarnya tiada yang dapat menandinginya. Pendekar besar Chia Keng Hong memang memiliki ilmu yang amat aneh, juga amat hebat, yaitu yang disebut Tiki Beng, mencuri hawa memindahkan nyawa. Ilmu ini adalah semacam daya tenaga sakti sinkang yang kalau digunakan begitu tangan menampel ke tubuh lawan, maka otomatis tenaga sinkang lawan akan tersedot sampai habis masuk ke dalam tubuh sendiri. Karena memiliki ilmu Tiki Beng inilah maka Chia Keng Hong dianggap sebagai tokoh yang paling hebat kepandaiannya. Dan karena ilmu aneh yang dahulu dipakai perebutan di antara orang-orang sakti di seluruh dunia Kang Ou, baca cerita pedang kayu harum, diam-diam Bun Wat Tosu merasa penasaran dan mencurahkan seluruh kepandaiannya untuk menciptakan sebuah ilmu yang khusus untuk menghadapi Tiki Beng. Dan kini, ilmu itu dia ajarkan kepada Kun Leong agar ini yang akan menandingi sehingga kalau berhasil, ilmu nomor 1 di dunia persilatan itu telah ditaklukkan olehnya. Kun Leong, pernahkah engkau mendengar akan ilmu yang disebut Tiki Beng? Setelah pemuda itu belajar selama 4 tahun, suatu pagi Bun Wat Tosu bertanya. Kun Leong menggeleng kepala. Tecu belum pernah dengar, Lo Cian Bue. Ilmu apakah itu? Tiki Beng pernah menggegerkan dunia persilatan dan kiranya di dunia ini hanya seorang saja yang memilikinya, yaitu Chia Keng Hong. Ah, Supek, Wah Guru. Memang, menurut penuturan ibu, Chia Supek adalah seorang sakti yang jarang ada tandingannya. Ibumu benar. Dan kesaktiannya itu terutama sekali karena dia memiliki Tiki Beng. Akan tetapi, Pinto telah menciptakan sebuah daya sinkang yang hendak Pinto ajarkan kepadamu. Ilmu ini adalah kebalikan dari Tiki Beng. Kalau Tiki Beng mempunyai daya menyedot sinkang lawan, maka ilmu ini mempunyai daya membetot sehingga kalau engkau sudah berlatih dengan sempurna, pukulan-pukulan beracun lawan dapat kau hindarkan dengan ilmu ini, juga mungkin, dalam hal ini Pinto sendiri belum yakin benar, mungkin saja ilmu ini akan dapat menahan daya sedot Tiki Beng. Kun Leong menganggukkan kepalanya yang gundul. Maukah engkau berjanji kepadaku? Tentu saja, Lo Cian Bue. Kelak, kalau ada kesempatan, engkau cobalah sinkang ini untuk menahan Tiki Beng dari Chia Keng Hong. Maukah engkau? Kun Leong terkejut dan maklum betapa akan sulitnya mencoba ilmu sakti dari supeknya itu. Akan tetapi melihat betapa sikap kakek itu penuh gairah, diam-diam otaknya yang cerdik dapat menangkap bahwa agaknya bekas ketua Huasanpai ini sengaja menciptakan ilmu sinkang ini untuk menghadapi Tiki Beng, bukan menghadapi sebagai musuh, melainkan hanya memuaskan hati sudah dapat memecahkan Tiki Beng yang tersohor di seluruh dunia persilatan. Maka dia tidak tega untuk menolak, benar-benar tidak tega. Bukan karena inginnya mempelajari ilmu sinkang itu. Tecu berjanji, Lo Cian Bue. Bagus. Nah mulai sekarang, kalau siang kau pergunakan untuk melatih kedua ilmu silat yang sudah mendekati kesempurnaan itu, kalau malam engkau pergunakan untuk melatih sinkang ini. Mulai hari itu, Bun Wat Tosu melatih sinkangnya yang memiliki daya membetot itu kepada Kun Leong, yang menerimanya dan berlatih dengan amat tekun, kadang-kadang sampai tidak tidur semalam suntuk. Demikianlah, 5 tahun lewat dengan cepatnya, Kun Leong telah berusia 15 tahun, menjadi seorang pemuda remaja yang bertubuh sedang dengan pinggang kecil dan dada lebar. Wajahnya tampan sekali, kadang-kadang kalau dia tersenyum dan menggerakkan alis malah kelihatan cantik karena mulut, mata dan gerakan dagunya mirip dengan ibunya. Gui Yanchu seorang wanita yang amat cantik jelita.
Dagunya yang amat meruncing itu kadang-kadang tampak lembut seperti wanita, akan tetapi kadang-kadang mengeras dengan sedikit lekuk membayangkan kekuatan kemauan yang tak tertundukkan. Sinar matanya yang kadang-kadang lembut seolah-olah wataknya lemah dan cengeng, akan tetapi kadang-kadang sinar matanya membayangkan cahaya kilat yang menyeramkan, keras dan tajam menembus jantung. Matanya lebar, kepalanya yang masih tetap gundul itu bundar dan dahinya lebar. Alisnya berbentuk golok, hidungnya mancung dan mulutnya agak kecil. Mungkin karena selama 5 tahun hidup di samping seorang kakek tua renta, seorang Tosu yang mengutamakan kesederhanaan dan kewajaran, maka pakaian Kun Leong juga sederhana sekali, demikian pula dalam gerak-geriknya tampak kesederhanaan dan kewajaran, sungguh pun kadang-kadang bersinar dan mulutnya tersenyum penuh kenakalan. Kun Leong, sudah saatnya Pinto mengakhiri hubungan di antara kita. 5 tahun telah lewat seperti yang Pinto janjikan dan Pinto telah berusaha sebaik mungkin untuk menurunkan ilmu-ilmu yang tertinggi yang Pinto miliki kepadamu. Mulai saat ini, kita berpisah dan engkau boleh mengambil jalan hidupmu sendiri. Pinto tidak menganjurkan atau memaksamu, akan tetapi sebaiknya kalau engkau kembali kepada orang tuamu agar mereka tidak gelisah memikirkan kepergianmu. Nah, selamat berpisah. Tanpa menanti jawaban Kun Leong yang sudah menjatuhkan diri berlutut, kakek itu melangkah pergi meninggalkan lereng gunung teratai biru. Sampai beberapa lama Kun Leong tetap berlutut, menekan keharuan hatinya. Betapapun juga, selama 5 tahun dia tinggal di kuil bersama gurunya, berlatih silat di samping melayani gurunya, mencari kebutuhan mereka sehari-hari. Selama 5 tahun itu hubungannya dengan guru yang tidak mau diakui sebagai guru itu, berjalan baik sehingga ada pula ikatan batin antara dia dan gurunya dan begitu gurunya pergi, Kun Leong merasa terharu dan merasa betapa sunyi dan tidak menyenangkan tempat yang indah itu. Dia bangkit berdiri, memandang ke sekelilingnya dan menghela napas panjang. Terngiang di telinganya ucapan Bun Huat Tosu ketika bicara dengannya mengenai keindahan, ketika dia memuji keindahan tamasya alam di situ. Memang indah sekali tamasya alam di sini, Kun Leong. Akan tetapi apakah engkau kira hanya di sini saja yang indah pemandangan alamnya? Dimanapun juga, di dalam kota yang ramai dan sibuk, di dusun-dusun yang kotor dan miskin, di mana saja adalah indah kalau orang yang melihatnya berada dalam keadaan bebas pikirannya. Keindahan terasa dan tampak oleh orang yang tidak terganggu pikirannya. Akan tetapi sekali pikiran manusia kemasukan hal-hal yang menimbulkan suka atau duka sehingga pikiran itu menjadi penuh sesak, mata tidak akan dapat melihat lagi keindahan di sekelilingnya. Yang bersenang-senang akan buta oleh kesenangannya, yang berduka akan buta oleh kedukaannya. Sebagai seorang pemuda tanggung lebih mudah bagi Kun Leong untuk memenuhi kebutuhan perutnya dengan jalan bekerja di sepanjang perjalanannya. Dia membantu para pelancong membawakan barang-barangnya, ada kalanya membantu penebang kayu dan akhirnya dia membantu tukang perahu muatan di sepanjang sungai Huangho. Dengan cara ini, akhirnya dia sampai juga ke Lengkok. Tidak ada seorang pun yang mengenal pemuda tanggung yang berkepala gundul ini, karena 5 tahun yang lalu, Kun Leong masih merupakan seorang anak kecil yang berpakaian indah dan berambut panjang hitam mengkilap. Sekarang dia merupakan seorang pemuda tanggung berkepala gundul, berpakaian sederhana dan agak butut, mukanya agak kurus dan gerak-geriknya sederhana. Bahkan Liok Siuhok, kakek yang sudah tua itu sama sekali tidak mengenal cucu keponakannya ini ketika Kun Leong berdiri di depan toko citanya. Disangkanya hanya seorang tamu yang hendak berbelanja, sungguh pun dia memandang heran melihat seorang pemuda aneh, disebut Hueshio akan tetapi biarpun gundul pakaiannya bukan seperti pendeta, kalau bukan Hueshio mengapa kepalanya gundul. Barulah dia kaget ketika Kun Leong memberi hormat dan berkata, "Kukong, paman kakek, apakah Kukong tidak mengenal padaku? Aku adalah Kun Leong." Mata tua yang terbelalak itu makin melebar, kemudian mata itu mengenal wajah di bawah kepala gundul. "Ai, Kun Leong, engkau?" Tergopoh-gopoh dan membongkok-bongkok kakek Liok Siuhok keluar dari tokonya memegang tangan Kun Leong dan menarik pemuda gundul itu masuk ke dalam rumah setelah memerintahkan seorang pegawai untuk menjaga toko. "Engkau kemana saja? Dan mengapa kepalamu?" "Kukong, aku tadi pulang ke rumah." "Kenapa rumahku ditutup? Dan kemana perginya ayah dan ibuku?" Kun Leong balas bertanya tanpa menjawab pertanyaan paman kakeknya. "Ai, mengapa baru sekarang engkau pulang? Telah begitu lama, bertahun-tahun, aku sendiri tidak tahu kemana perginya mereka setelah terjadi peristiwa hebat itu."
Kukong, apa yang telah terjadi? Kun Liong bertanya. Liok Siuhok menyuruh cucu keponakannya minum teh yang disuguhkan pelayan, kemudian dia menceritakan semua yang terjadi semenjak Kun Liong pergi. Dia menceritakannya semua, tentang pengobatan gagal, tentang ditangkapnya Yap Chong San dan kemudian dibebaskan dengan paksa oleh Gui Yanchu, dan betapa rumah keluarga Yap disita oleh pemerintah, toko obatnya ditutup. Ceritanya diselingi dengan tarikan napas panjang penuh penyesalan. Sayang ibumu terlampau keras hati, kalau menurut nasihatku, kita dapat menggunakan uang untuk membebaskan ayahmu dengan jalan halus sehingga tidak perlu mereka melarikan diri dan rumah mereka disita. Akan tetapi Kun Liong sudah tidak mendengarkan lagi karena dia telah menangis. Bukan main menyesal hatinya dan tampaklah dengan jelas sekarang betapa perbuatannya yang nakal dahulu itu telah menimbulkan malapetaka yang menimpa ayah bundanya. Ayah bundanya celaka karena dia. Kegagalan mengobati itu tentu karena tertumpahnya obat, ditumpahkan oleh Pek-Pek, anjing peliharaan yang lari dikejar dan ditakut-takuti dengan mengikatkan kaleng-kaleng pada ekornya. Tentu ayahnya ditahan karena gagal mengobati, dan ibunya telah membebaskan ayahnya. Karena itu, ayah bundanya terpaksa lari. Mereka menjadi orang-orang buruan, menjadi pelarian dan rumah serta toko disita pemerintah. Semua gara-gara dia. Sudahlah, Kun Liong, jangan menangis. Masih untung bahwa mereka itu dapat menyelamatkan diri dan bahwa engkau ternyata juga selamat. Kemana saja engkau pergi dari mengapa kepalamu gundul? Apakah engkau masuk menjadi Hueshio? Kun Liong menggeleng kepalanya. Aku pergi belajar ilmu, Kukong, dan tentang kepalaku, aku baru senang gundul, begitulah. Sekarang aku hendak pergi menyusul ayah ibuku. Kemana kiranya mereka pergi, Kukong? Mana aku tahu? Mereka pergi tanpa memberitahu dan semenjak itu, tak pernah memberi kabar. Semenjak kecil ayahmu memang berdarah perantau dan petualang. Kakek itu menarik napas panjang dan menggeleng kepalanya, kelihatan berduka sekali. Dan engkau jangan pergi, biarlah menunggu saja di sini. Tidak, Kukong. Sekarang juga aku akan pergi mencari ayah ibuku. Kun Liong bangkit dari duduknya. Nanti dulu, baru saja datang masa mau pergi lagi. Biarlah, Kukong. Aku harus cepat dapat menemukan ayah bundaku. Memang di dalam hatinya Kun Liong ingin segera menghadap ayah bundanya untuk menyatakan penyesalannya dan untuk minta ampun atas segala kesalahannya. Kau keras hati seperti ayahmu. Setidaknya engkau harus menerima bekal dariku, dan biar ku suruh carikan seekor kuda untukmu. Tidak usah, Kukong. Aku dapat berjalan kaki, pula, tidak biasa menunggang kuda. Kalau begitu, kau harus membawa bekal uang, untuk keperluan di jalan. Tanpa menanti jawaban, tergopoh-gopoh kakek itu lari ke dalam kamarnya dan tak lama kemudian dia sudah keluar membawa sebuah buntalan yang agak besar. Terimalah ini, pakaian dan uang. Pakaian baru, mungkin agak kebesaran bagimu, akan tetapi engkau sih, terburu-buru, kalau tidak tentu dapat kusuruh buatkan beberapa setel. Kun Liong tidak berani menolaknya, takut menyinggung perasaan paman kakeknya yang sudah tua itu. Dia menerima bungkusan dan mengangkat kedua tangan memberi hormat, mengucapkan terima kasih, kemudian meninggalkan rumah kakek itu yang mengantar sampai di depan toko sambil menarik napas berulang-ulang dan menggelengkan kepala dengan muka muram. Setelah keluar dari kota Lengkok, Kun Liong sejenak berdiri bingung. Kemana dia hendak menuju? Kemana harus mencari ayah bundanya yang menjadi orang pelarian? Ke Chinlingsan, bisik hatinya. Tidak salah lagi dalam menghadapi kesukaran itu, tentu ayah bundanya pergi kepada supeknya, Chia Keng Hong, ketua Chinlingpai di Gunung Chinlingsan. Dengan langkah tegap dan hati mantap Kun Liong mulai melakukan perjalanan menuju ke Chinlingsan. Dia belum pernah pergi ke tempat itu, akan tetapi ayahnya pernah menceritakan kepadanya di mana arah dan letaknya Chinlingsan, tempat kediaman supeknya yang dipuji-puji oleh ayahnya dan terutama ibunya itu. Kun Liong dapat melakukan perjalanan cepat karena sekarang dia tidak perlu lagi menunda-nunda perjalanan untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan perutnya. Bekal uang yang diterima dari kokongnya cukup banyak, bahkan 5 setel pakaian dalam buntalannya itu cukup untuk dipakai ganti pakaiannya yang kotor dan sudah butut. Beberapa pekan kemudian, karena hari sudah mulai gelap, dia berhenti di kota Taibun di sebelah selatan kota Taigoan, di tepi sungai Venho. Pegunungan Chinlingsan sudah tidak terlalu jauh lagi.
Dia sudah tiba di sebelah utara kota Xi'an dan pegunungan Qinlingshan terletak di sebelah selatan kota Xi'an, memanjang ke barat. Ketika dia mengikuti pelayan menuju ke sebuah kamar di losmen kecil kota Taibun, dia menjadi perhatian para tamu lain. Dengan acuh tak acuh Kun Leong melangkah terus biarpun dia maklum bahwa seperti biasa, kepala gundulnya yang menarik perhatian orang. Dia sudah terlalu biasa dengan hal ini sehingga tidak merasa mendongkol lagi seperti dahulu ketika mula-mula kepalanya menjadi gundul. Betapapun juga, dia melirik dengan muka terasa panas sekali ketika melihat bahwa di antara mereka yang memandangnya dengan senyum ditahan, tampak juga seorang dara remaja yang cantik manis. Biarpun dara itu cepat menutupi mulutnya dengan sapu tangan sutera ketika dia lewat, namun Kun Leong maklum bahwa seperti yang lain, tentu dara itu pun merasa lucu melihat seorang pemuda bukan pendeta berkepala gundul pelontos. Dia merasa malu dan juga jengkel. Kalau orang lain yang mentertawakannya masih tidak mengapa. Akan tetapi seorang dara remaja. Buruk benarkah kepalanya? Dia menghampiri meja di mana terdapat tempat air yang disediakan pelayan tadi untuk mencuci muka. Melihat bayangan kepala gundulnya di dalam air, Kun Leong menyeringai dengan hati kesal. Celakanya, ketika dia menyeringai ini mukanya kelihatan makin tidak menyenangkan baginya, seolah-olah wajah berkepala gundul di dalam baskom air itu pun ikut-ikutan mengejek. Sialan kamu! Dia memaki dan mencelupkan kepalanya ke dalam air baskom, sengaja membenamkannya lama-lama untuk menghukum muka yang mengejeknya itu sampai akhirnya terpaksa diangkatnya kembali mukanya dari dalam air dengan napas terengah-engah. Digosoknya muka dan kepala gundulnya kuat-kuat dengan sapu tangan. Air baskom sudah diam lagi sehingga dapat menampung bayangannya. Akan tetapi bayangan muka dan kepala yang kemerahan karena digosok kuat-kuat itu makin menyebalkan hatinya. Biarlah dia tertawa sampai mulas. Kepala dan mukaku sudah begini, siapa peduli? Pikiran ini agak mendinginkan hatinya, akan tetapi dia masih merasa sebal dan melempar tubuhnya ke atas pembaringan. Terbayanglah wajah yang ayu, lesung pipit yang manis kalau wajah itu tertawa, dan terdengarlah seperti bisik-bisik di telinganya. Tidak buruk, bahkan kelihatan bersih sekali. Yang banyak rambutnya mungkin malah penuh kutu. Hihihi. Ah, Li Hua memang seorang dara yang ayu manis. Mungkin satu-satunya anak perempuan yang tidak membenci gundulnya, yang tidak mentertawakan gundulnya. Di manakah anak itu sekarang? Tentu sudah menjadi seorang dara remaja yang cantik. Dan tentu lihai bukan kepalang, karena dara itu adalah murid dari Tehu, panglima yang kabarnya memiliki kesaktian seperti dewa itu. Kun Leong menarik napas panjang, agak kecewa. Dia sadar dan kaget. Mengapa dia kecewa? Mengapa dia seperti menyesal dan berduka begitu teringat bahwa Li Hua adalah murid Tehu? Dia bangkit duduk dan termenung, meneliti diri sendiri. Ada apa dengan dia? Tadi, bayangan wajah Li Hua, gema suara dara itu membuatnya gembira dan senang karena anak perempuan itu tidak mencela kepala gundulnya. Akan tetapi mengapa tanpa disadarinya, tiba-tiba dia menarik napas panjang dengan penuh sesal dan kecewa? Wah, apakah aku tiba-tiba merasa iri hati, demikian celanya? Tidak, bukan iri hati karena anak itu menjadi murid seorang sakti, karena dia sendiri juga telah diajar ilmu silat oleh Bun Wat Tosu yang juga bukan manusia sembarangan. Habis mengapa? Karena putus harapan, melihat kedudukan Li Hua terlalu tinggi untuk dia. Terlalu tinggi untuk apa? Pertanyaan ini seperti mengejek dan kembali Kun Leong merasa bimbang dan jengkel. Pelak! Kepala gundulnya ditamparnya sendiri. Tolol benar. Tentu saja terlalu tinggi untuk menjadi temanmu. Habis apa lagi? Dan masih belum tentu lagi. Yang berteman bukan gurunya melainkan dia. Kalau memang dia mau berteman dengan aku, siapa berhak melarang? Dan kalau dia, wah celaka, aku sudah gila. Kun Leong terbelalak. Pelak! Gundulnya menjadi sasaran tangannya lagi. Apa-apaan ini mengenang dan bicara sendiri tentang Li Hua sedangkan gadis itu tidak berada di sini? Tolol! Setelah menempiling gundulnya sekali lagi, Kun Leong tidur pulas. 2 jam kemudian dia terbangun oleh rasa laparnya. Cepat dia mencuci muka lagi, membawa bekal uang dan keluar dari losmen untuk mencari makanan. Melihat sebuah restoran cukup besar tak jauh dari losmen, dia segera melangkah masuk. Seorang pelayan menyambutnya. Apakah Xiao Suhu, pendeta cilik, hendak makan?
Maaf, di sini tidak disediakan makanan ciat jai, sayur tanpa daging, harap Xiao Suhu mencari di warung lain saja. Kun Leong menelan ludah berikut kata-kata makian yang sudah berada di ujung lidah. Setelah kemarahannya tertelan, dia berkata, "Aku bukan Wei Xiao." "Ah, maaf. Tuan. Apakah Tuan hanya sendiri?" "Sayang meja telah penuh semua, kecuali kalau Tuan suka makan dengan membonceng di meja tamu lain." Kun Leong mendengar suara ketawa ditahan dan cepat dia menoleh. Benar saja. Gadis remaja di losmen tadi yang kini lagi-lagi mendekap mulut dengan sapu tangan suteranya, menahan suara ketawa biarpun pundaknya bergoyang-goyang. Dan dua orang laki-laki yang duduk semeja dengan nona muda itu juga tersenyum. Seorang di antara mereka, yang usianya kurang lebih 40 tahun, segera mengangkat tangan berkata kepada pelayan yang sedang longak-longok mencarikan tempat duduk untuk Kun Leong. "Heh, Bung Pelayan. Biarlah tuan muda itu duduk makan bersama kami, meja kami masih kosong." Pelayan itu tertawa lebar, mengajak Kun Leong menghampiri meja itu dan membungkuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang menawarkan tempat duduk untuk Kun Leong itu, kemudian si pelayan menoleh kepada Kun Leong, bertanya, "Tuan hendak memesan makanan apa?" "Ah, tambah saja makanan yang kami pesan untuk seorang lagi. Dia menjadi tamu kami," kata seorang laki-laki yang kedua dengan suara ramah. Si pelayan mengangguk-angguk kemudian pergi. Kun Leong masih berdiri di dekat meja mereka. Dua orang laki-laki itu kelihatan peramah. Yang tua berusia 40 tahun, orang kedua kurang lebih 30 tahun, sedangkan darah remaja yang ternyata bermuka segar dengan sepasang pipi kemerahan, sepasang mata yang membayangkan kelincahan dan kejenakaan itu tentu tidak akan lebih dari dia sendiri. Mungkin baru 14 tahun. Akan tetapi seperti dua orang laki-laki itu, darah remaja itu pun membawa sebatang pedang di punggungnya. Melihat dari sinar mata dan sikap dua orang laki-laki itu ramah dan bersungguh-sungguh menawarkan tempat untuknya, dan betapa darah remaja itu sudah tidak tertawa dan geli lagi, dia pun mengangguk dan berkata sederhana, "Terima kasih." Kemudian duduk di atas bangku dekat meja, berhadapan dengan darah remaja itu. Sepasang pipi Kun Leong masih tampak kemerahan karena tadi menahan kemarahan terhadap pelayan yang menyebutnya pendeta cilik. Melihat ini, laki-laki yang berusia 30 tahun, berkata. Pelayan itu mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, akan tetapi dia tidak sengaja, harap saja tidak dipusingkan lagi. Kun Leong mengangguk tanpa menjawab. Matanya mengerling kepada darah remaja di depannya dan ternyata gadis kecil itu memandang kepadanya penuh perhatian secara terbuka, tidak seperti darah-darah lain yang dijumpainya di dalam perjalanan yang selalu memandang kepada pria dengan cara sembunyi-sembunyi, bahkan memandangi gundulnya pun mereka lakukan dengan sembunyi. Kini darah ini tidak saja menatap wajahnya dengan sepasang mata yang jeli dan terang-terangan, bahkan agaknya mengagumi kepalanya yang gundul. Terlalu sekali. Dia menjadi malu dan terpaksa menundukkan muka seperti seorang kanak-kanak yang melakukan sesuatu yang terlarang. Melihat ini laki-laki yang tertua berkata dengan suara menghibur. Harap saja Xiao Suhu tidak usah malu karena sekarang banyak saja Wei Xiao yang melepaskan pantangan makan daging dan minum arak, dan... Saya bukan Wei Xiao. Tiba-tiba Kun Leong memotong dan suaranya agak kaku karena dapat dibayangkan betapa sebal hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa orang yang disangkanya ramah ini pun ternyata menduga dia seorang pendeta cilik. Mengertilah ia sekarang mengapa dia menjadi bahan tertawaan. Tentu dia disangka seorang Wei Xiao yang sengaja menyamar dengan pakaian biasa agar dapat leluasa makan daging, minum arak, lupa kepada kepalanya yang gundul. Saya bukan Wei Xiao, apalagi Wei Xiao yang pura-pura suci tapi diam-diam menyamar untuk dapat makan daging dan minum arak. Tiga orang itu saling pandang dengan mata terbuka lebar, dan tiba-tiba darah itu pun tak dapat menahan ketawanya. Biarpun dia cepat menutupi mulutnya dengan sapu tangan sutera hijaunya, namun masih tampak oleh Kun Leong betapa sepasang bibir yang merah itu terbuka, memperlihatkan rongga mulut yang lebih merah lagi dengan deretan gigi putih mengkilap. Brak! Kun Leong menggebrak meja di depannya dengan kedua telapak tangannya, tidak terlalu keras akan tetapi cukup menyatakan kemendongkolan hatinya. Mengapa engkau mentertawakan aku? Berbeda dengan sikapnya kepada laki-laki itu, dengan kata-kata cukup sopan biarpun penasaran, terhadap darah ini yang dianggapnya tidak lebih tua dari dia. Kun Leong bersikap kasar dan biasa saja, apalagi karena dia marah mengira nona muda itu mentertawakannya.
Dara itu memandang Kun Liong, makin geli melihat pemuda remaja gundul itu marah-marah sehingga dari dekapan sapu tangannya masih terdengar kekehnya. "Ai, harap suka maafkan Sumoy yang masih muda dan suka bergurau," laki-laki tertua berkata, kemudian dia menoleh kepada Dara remaja itu sambil berkata, "Sumoy, sudahlah jangan tertawa dan menimbulkan salah paham." Laki-laki kedua juga berkata, "Maafkanlah kami yang salah menduga karena sesungguhnya kami mengira bahwa engkau adalah seorang Huesio muda." Dara remaja itu menurunkan sapu tangannya dan biarpun mulutnya tidak tersenyum lagi, akan tetapi sepasang matanya bersinar-sinar nakal, mulutnya cemberut karena dia ditegur suhengnya, lalu dia berkata sambil mengerling ke arah Kun Liong. "Salahnya sendiri. Orang semuda dia memakai potongan gundul, mana pantas? Sepatutnya dia memelihara rambut seperti orang muda pada umumnya. Ada hak apakah engkau hendak mengurus kepala dan rambut orang? Ini adalah kepalaku sendiri, hendak kugunduli, atau kupelihara rambut sampai ke kaki, peduli apa engkau? Kalau kau hendak mengatur kepalaku, aku pun bisa saja bilang bahwa kau tidak pantas mengatur rambutmu seperti itu, pantasnya engkau gundul seperti aku." "Ih!" Dara remaja itu melompat berdiri dari bangkunya dan meraba gagang pedangnya. Engkau menghina, ya," bentaknya. "Nah, itu. Kepala orang untuk main-main sesukanya, dibalas satu kali saja sudah mau mengamuk. Gundul pelontos. Kapan aku main-main dengan kepalamu? Sumai. Jangan lancang, simpan pedangmu." Laki-laki tertua membentak Sumoynya dan anak perempuan itu sudah menyarungkan kembali pedangnya, duduk di atas bangku dan cemberut, akan tetapi memandang kepada Kun Liong dengan mendelik. "Ada hak apakah engkau hendak mengurus kepala dan rambut orang? Ini adalah kepalaku sendiri, hendak kugunduli, atau kupelihara rambut sama." Kun Liong bingung juga. Memang kalau dipikir, Dara remaja ini tidak pernah main-main dengan kepalanya. Akan tetapi karena sudah terlanjur, dia menjadi nekat dan berkata, "Sudah 2 kali engkau mentertawakan kepalaku, di losmen tadi dan di sini. Apakah kalau aku tertawa itu berarti mempermainkan Gan? Anumu. Apakah kalau aku hendak tertawa harus minta izin lebih dulu darimu? Begitukah?" Kun Liong termangu, tak dapat menjawab lagi. Dara ini ternyata pandai berdebat dan dia sudah didesak ke sudut. "Sudahlah, Laute, adik, harap maafkan kami. Nah, makanan sudah datang, mari kita makan. Silakan." Akan tetapi Kun Liong sudah bangkit berdiri, menjura kepada 2 orang laki-laki itu sambil berkata, "Harap Jiwie tuako, kedua kakak, sudi memaafkan saya. Setelah saya diundang makan oleh Jiwie yang ramah, saya malah marah-marah. Hal ini amatlah kurang ajar, bagaimana Xiaote, adik, berani menerimanya? Maafkanlah." Kun Liong mundur, mengangguk dan melangkah keluar dari restoran itu. "Sian Sumoy, jangan." Kun Liong yang mendengar suara laki-laki tertua mencegah Sumoynya ini, tidak menoleh. "Jadi namanya pakai huruf Sian, ya? Anak perempuan yang sombong. Awas kau, ya." Mengapa awas? Dia mau apa? Ingin Kun Liong menampar kepalanya sendiri, untung dia teringat bahwa banyak mata mengikutinya keluar dari restoran itu. Tak lama kemudian dia memasuki restoran lain tak jauh dari situ, restoran yang lebih besar. Seorang pelayan menyambutnya dan cepat Kun Liong mendahuluinya berkata, "Aku bukan Huesio. Aku mau pesan makanan dan minuman yang terbaik." Pelayan itu tercengang, menatap gundulnya, kemudian tersenyum lebar dan dengan ramah mempersilakannya duduk. Di restoran ini masih banyak meja kosong dan Kun Liong duduk sendiri menghadap meja, tidak peduli akan pandang mata para tamu yang sedang makan minum di ruangan itu. Karena tidak mengenal nama-nama masakan, apalagi yang mahal-mahal dan yang tidak pernah dimakannya, dia memesan yang mudah saja, yaitu nasi, bakmi, daging panggang dan arak. Mulailah dia makan dengan lahapnya karena memang perutnya sudah lapar sekali. Tidak ingat lagi dia kepada 3 orang di restoran tadi, sungguh pun suara Dara remaja yang bernama Sian itu masih mengiang di telinganya. "Yakinkah engkau bahwa mereka adalah kaki tangan pemerintah?" Suara ini halus dan kata-katanya teratur baik, bukan suara orang-orang kasar. "Tentu saja yakin, oh tuako. Mereka bertiga sebetulnya adalah murid-murid pendekar Ga Liong di Sichuan, dan pendekar Ga adalah murid keponakan orang Shite itu.
Bahkan yang termuda, Nona Visian, biarpun usianya baru belasan tahun pernah menewaskan seorang anggota kami. Inilah saatnya tuaku membuat jasa untuk Kui Engpai. Mudah saja. Cantikkah Nona itu? Tuaku hanya memikirkan wanita cantik saja. Nona itu cantik jelita, hanya usianya baru 14 tahun. Hahaha, lebih muda lebih menyenangkan. Benar mereka berada di restoran itu? Benar, aku melihat mereka masuk tadi. Hayo, tunggu apa lagi? Kita datangi mereka. Jangan, tuako. Kota ini cukup besar dan karena mereka masih kaki tangan orang Shite, tentu pembesar setempat akan membela mereka dan kalau dikerahkan pasukan rencana kita bisa gagal. Sebaiknya kita membayangi mereka dan kalau mereka berada di tempat sunyi. Pest, cukup. Mari minum. Diam-diam Kun Leong terkejut bukan main. Tadinya dia tidak tertarik akan percakapan dua orang yang duduk di meja sebelah belakangnya itu, akan tetapi ketika mereka menyebut-nyebut nama Visian, Nona yang berusia 14 tahun, segera dia teringat kepada darah remaja bernama Sian yang tadi cekcok dengan dia. Apalagi mendengar disebutnya Kui Engpai, dia teringat akan anak buah si bayangan hantu yang menculik Li Hua. Bukankah Kui Engpai berarti perkumpulan bayangan hantu dan besar kemungkinannya adalah orang-orang yang dahulu menculik Li Hua? Dan isi percakapan tadi sungguh mencurigakan sekali. Trak. Sebuah di antara sumpit Kun Leong terjatuh, menggelinding di bawah mejanya. Tentu saja hal ini dia sengaja dan dia sudah merangkak ke kolong meja mengambil sumpitnya. Kesempatan ini dia pergunakan untuk berpaling dan memandang kepada dua orang yang duduk di sebelah belakangnya. Betapa kagetnya ketika dia mengenal dua orang itu. Yang seorang adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun, berwajah tampan. Berpakaian seperti seorang sastrawan kaya, yang dikenalnya sebagai Ou Chiang Hou sastrawan yang dahulu pernah ikut di perahunya, kemudian memperkosa istri guru silat Guitong yang kemudian mengakibatkan kematian suami istri itu. Adapun orang kedua adalah seorang laki-laki yang usianya lebih tua beberapa tahun, berpakaian serba kuning yang dikenalnya sebagai pemimpin gerombolan atau ketua Ui Hongpang di lembah sungai Huangho, yang menculik Li Hua. Tidak salah dugaannya. Teringat dia betapa orang ini, kalau tidak salah bernama Qiang Ti dan menurut Bun Huat Tosu adalah murid kepala si bayangan hantu, dengan ilmu pukulan Hektok Chiang telah menghantam Bun Huat Tosu akan tetapi yang akibatnya payah bagi orang ini sendiri. Kini, dua orang jahat itu telah bersekutu agaknya dan mempunyai niat yang tidak baik terhadap nona bernama Sian yang agaknya lengkapnya bernama Visian itu dan dua orang suhengnya, kakak seperguruannya. Menghadapi hal ini, berdebar jantung Kun Leong dan lupa lagi dia akan percekcokannya dengan darah remaja itu. Dia menekan perasaannya dan dengan tenang dia lalu membayar makanannya, keluar dari rumah makan dan diam-diam dia membayangi nona muda dan dua orang suhengnya itu untuk melindungi mereka. Semalam suntuk Kun Leong tidak tidur. Dia melakukan penjagaan dengan diam-diam, siap untuk melindungi tiga orang yang menurut pendengarannya tadi adalah masih cucu keponakan murid dari orang Shite, yang diduganya tentulah Panglima Besar Tehu, mengingat bahwa Panglima itu dimusuhi oleh si bayangan hantu seperti yang diceritakan oleh Bun Huat Tosu kepadanya. Akan tetapi, tidak terjadi sesuatu di malam hari itu kecuali dia sendiri yang dikeroyok nyamuk karena melakukan penjagaan di luar kamar. Akan tetapi Kun Leong tidak menyesal, bahkan merasa lega bahwa pagi-pagi sekali tiga orang itu sudah berangkat pergi meninggalkan losmen. Dia pun segera membayar uang sewa kamar, kemudian dengan diam-diam dia terus membayangi tiga orang itu yang keluar dari kota Taibun menuju ke timur. Biarpun Kun Leong mempunyai tujuan perjalanan ke selatan, akan tetapi pada saat itu dia sama sekali tidak ingat akan hal ini dan terus membayangi tiga orang itu keluar dari kota dan tak lama kemudian mereka melalui sebuah hutan yang sunyi di kaki pegunungan Tai Hang San. Tiga orang itu melakukan perjalanan tidak tergesa-gesa dan di sepanjang jalan mereka bersenda gurau, atau lebih tepat lagi, darah remaja itu yang selalu mengajak kedua orang suhengnya untuk bersenda gurau. Dilihat dari jauh, jelas bahwa darah itu memang berwatak lincah gembira, dan diam-diam ada juga dugaan di dalam hati Kun Leong bahwa darah remaja itu bergurau tentang kepala gundulnya. Tiba-tiba terjadilah seperti yang diduganya. 5 orang meloncat keluar dari balik batang pohon. Mengapa 5 orang? Kun Leong dapat menyelinap di antara pohon-pohon dan bersembunyi, mengambil keputusan untuk tidak turun tangan membela sebelum tenaganya dibutuhkan.
Dia maklum bahwa 3 orang yang dilindungi itu adalah orang-orang yang pandai ilmu silat dan pandai pula menjaga diri. Yang membuat dia heran adalah 5 orang yang muncul itu. Mengapa di antara mereka tidak ada Qiang Ti dan Ou Xiucai, sastrawan Ou, yang cabul? Atau barangkali 5 orang ini adalah anak buah Wei Hongpang yang disuruh turun tangan lebih dulu? Siapakah kalian? Apakah perampok-perampok buta yang tidak melihat orang? Darah remaja itu sudah membentak dan berdiri dengan sikap gagah, sedikit pun tidak kelihatan takut sehingga mengagumkan hati Kun Leong. Pemuda gundul ini pun memandang dengan penuh perhatian kepada 5 orang itu. Mereka ini semua berpakaian serba putih seperti orang-orang berkabung. Mendengar pertanyaan Dara itu, 5 orang tadi menggerakkan kedua tangan. Sing! 5 batang golok besar tercabut mengeluarkan suara berdesing dan tangan kiri mereka masing-masing telah mengeluarkan sebuah benda berwarna biru sebesar telapak tangan yang mereka pasangkan di baju mereka sebelah kiri depan dada. Kini tampaklah oleh Kun Leong bahwa benda itu adalah sebuah ukiran bunga teratai putih pada dasar biru. Perkumpulan Pek Lian Kau, agama teratai putih. Ai, kiranya Ngowi, Tuan berlima, dari Pek Lian Kau? Ada maksud apakah Ngowi menghadang perjalanan kami 3 saudara? Perlukah kalian masih bertanya lagi? Seorang di antara 5 orang itu, yang berjenggot panjang dan bermata sipit sekali berkata. Bukankah kalian bertiga adalah 3 pendekar dari Sichuan, murid-murid Gak Liong dan kalian membantu pemerintah memusuhi kami? Laki-laki tinggi kurus itu kini berdiri tegak di dekat sumoinya dan berkata dengan suara lantang. Benar. Aku bernama Po Asuit, ini Sutekutan Swibu, dan sumoiku Lim Visian. Kami bertiga adalah murid-murid pendekar Gak di Sichuan. Akan tetapi kami bukanlah orangnya pemerintah, sungguh pun kami akui bahwa suhu menugaskan kami untuk membantu Su Siok Chou, paman kakek guru, Tehu untuk membersihkan negara dari para pengacau yang membuat negara kacau dan rakyat menderita. Bagus. Karena itulah maka kami menghadang dan minta nyawa kalian. Teriak orang Pek Lian Kau yang berjenggot panjang dan ucapannya itu agaknya menjadi komando karena tiba-tiba 5 orang Pek Lian Kau itu sudah menyambit dengan tangan kiri, disusul gerakan mereka menerjang ke depan. 3 orang pendekar Sichuan itu menggerakkan tubuh, dengan ringan sekali meloncat ke kanan kiri menghindarkan diri dari sambaran senjata rahasia yang berbentuk kuncup teratai itu, kemudian mereka pun sudah mencabut pedang masing-masing menghadapi para pengeroyok. Kun Leong memandang kagum. Terutama sekali dia amat kagum menyaksikan darah remaja yang kini dia ketahui namanya, Lim Visian, menggerakkan pedangnya menghadapi seorang anggota Pek Lian Kau, sedangkan kedua orang suhengnya masing-masing dikeroyok 2 oleh lawan. Darah remaja itu ternyata lihai limu pedangnya. Ketika dia melirik ke arah 2 orang laki-laki yang dikeroyok 4 orang Pek Lian Kau, mengertilah ia mengapa darah remaja itu jauh lebih muda daripada kedua orang itu, menjadi adik seperguruan mereka, hal yang tadinya amat mengherankan hatinya. Kiranya ilmu pedang darah itu tidak kalah lihai oleh kedua orang suhengnya, dan bahkan dalam hal keringanan tubuh melebihi mereka. Mungkin darah itu kalah dalam hal tenaga saja. Pertandingan itu tidak berlangsung lama, karena 5 orang itu segera terdesak hebat. Terdengar seorang di antara mereka, mungkin si Jenggot, mengeluarkan bunyi bersuit nyaring. 5 orang yang sudah menderita luka-luka goresan pedang itu membanting senjata di atas tanah dan terdengar ledakan-ledakan disusul asap putih tebal. 3 orang pendekar Sichuan cepat melompat ke belakang karena khawatir kalau terkena senjata rahasia atau asap beracun. Ketika mereka mengejar dengan jalan menghindari asap, ternyata 5 orang itu telah lenyap. Kun Leong bernapas lega. Tidak perlu dia turut campur. Untung dia tadi masih bertahan dan tidak muncul. Kalau dia muncul, melihat betapa darah remaja itu dan 2 orang suhengnya dengan mudah dapat menghalau lawan, tentu dia akan mendapat malu dan bukan tidak mungkin dia akan menjadi bahan ejekan darah manis itu. Selain itu, dia sendiri belum tahu apakah dia akan mampu melawan seorang saja dari kelima anggota Pek Lian Kau tadi. Biarpun dia telah mendapat gemblengan dasar ilmu silat tinggi dari ayah bundanya, kemudian dilatih oleh Bun Wat Tosu yang amat sakti, namun dia sendiri tidak dapat mengukur sampai di mana keampuhan ilmu yang dimilikinya dan tanpa bertanding menghadapi lawan, bagaimana dia mampu mengukur diri sendiri. Akan tetapi, dia amat benci akan perkelahian. Dia mempelajari ilmu bukan untuk berkelahi, melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang mengandalkan ilmu silat. Orang-orang Pek Lian Kau sungguh menjemukan.
Lim Fisian berkata sambil menyarungkan pedang dan mengebut-ngebutkan bajunya yang terkena debu. Mereka yang memusuhi orang-orang yang tidak berdosa, akan tetapi mereka selalu mengatakan bahwa pemerintah memusuhi mereka. Kalau mereka tidak memberontak, kiranya Su Syok-chou tidak akan memerintahkan para pembantu untuk menentangnya dan Suhu tentu tidak menugaskan kita. Tan Suibu juga berkata, kata-kata yang baik. Tiba-tiba terdengar suara orang dan tahu-tahu di situ telah muncul dua orang laki-laki yang tersenyum-senyum. Jantung Kun Leong berdebar tegang melihat dua orang yang memang dinanti-nantikan kemunculannya itu. Ou Chiang Hou si sastrawan cabul dan Kiang Ti, ketua Ui Hong Pang. Melihat dua orang yang tidak terkenal akan tetapi yang muncul secara tiba-tiba membuktikan ilmu kepandaian mereka yang tinggi, tiga orang pendekar secuan menjadi kaget. Lim Fisian telah mencabut pedangnya dan membentak dengan suara nyaring. Apakah kalian juga orang-orang Peklian kau? Ou Siu Chai tersenyum lebar dan memandang Fisian dengan sinar mata kagum penuh gairah. Nona kecil yang manis dan pandai ilmu pedang, sungguh mengagumkan sekali. Cih! Keparat bermulut lancang. Fisian sudah menyerang dengan tusukan pedangnya, akan tetapi dengan gerakan ringan Ou Siu Chai miringkan tubuhnya dan mendorong pundak darah itu sehingga terhuyung ke depan. Ih, iblis keparat! Sungguh mengagumkan sekali. Sumai, tunggu dulu. Poa Sut It yang menyaksikan ketangkasan sastrawan itu, cepat mencegah Sumoynya dan dia berkata kepada mereka. Melihat pakaian dan sikap Jiwie, agaknya Jiwie bukan dari Peklian kau. Siapakah Jiwie dan ada keperluan apakah dengan kami? Hahaha. Kiang Ti tertawa bergelak. Kalian adalah kaki tangan Tehu seperti yang kami dengar dalam percakapan kalian dengan orang-orang Peklian kau tadi, dan karena itulah maka kalian harus kami bunuh, kecuali nona ini yang sudah lancang membunuh seorang anggota kami, maka dia harus menebus dosa di dalam tangan Ou Siu Chai, hahaha. Kun Leong merasa sebal mendengar ini dan kini dia mengerti mengapa ketua Ui Hong Pang itu yang usianya lebih tua menyebut tuako, kakak, kepada Ou Siu Chai. Agaknya untuk menghormat karena dia membutuhkan tenaga bantuan Siu Chai cabul itu. Diam-diam dia ingin sekali keluar dan membuka kejahatan mereka, akan tetapi dia takut menjadi bahan ejekan Fisian. Juga dia ingin melihat apakah tiga orang itu sanggup menghadapi dua orang ini yang agaknya lebih lihai daripada kelima orang Peklian kau tadi, maka dia tetap bersembunyi sambil menonton penuh perhatian. Poa Sut It dan kedua orang adik seperguruannya memandang kepada Kiang Ti dengan tajam, kemudian terdengar Fisian membentak. Kiranya engkau orang Ui Hong Pang, kaki tangan iblis betina si bayangan hantu. Bocah lancang mulut. Kiang Ti membentak. Engkau berani memaki guruku? Aku adalah ketua Ui Hong Pang. Berkata demikian, dia sudah menubruk maju untuk menyerang Fisian. Ingat, dia untukku, Kiang Pangcu, ketua Kiang. Ou Siu Chai berkata dan menghadang sehingga ketua Ui Hong Pang itu kini menggunakan kedua tangannya untuk menyerang Poa Sut It dan Tan Suibu. Dua orang ini melihat pukulan yang hebat dari tangan yang berubah menghitam, maklum bahwa pukulan yang ini tidak boleh dipandang ringan. Mereka cepat mengelak kemudian memutar tubuh membalas dengan serangan pedang mereka dari kanan kiri. Kiang Ti terkejut sekali melihat berkelebatnya dua sinar pedang yang amat cepat itu, dari kiri menyambar ke arah lehernya sedangkan sinar pedang dari kanan menyambar ke arah kaki. Tidak ada jalan lain baginya kecuali meloncat ke belakang dengan cepat, menjatuhkan diri bergulingan sampai beberapa meter jauhnya. Ketika dia meloncat lagi, tangan kanannya telah memegang senjatanya yang tadinya dililitkan di pinggang, yaitu sebatang rantai baja lemas yang ujungnya dipasangi bola baja. Mukanya agak pucat karena serangan kedua orang lawannya tadi benar-benar amat dahsyat. Hiat! Ketua Ui Hong Pang ini mengeluarkan pekikan panjang dan dia sudah menerjang maju sambil memutar senjata rantai bajanya. Cering! Terang! Dua orang lawannya menangkis dengan pedang sehingga tampak bunga api berpijar ketika senjata rantai itu bertemu dengan pedang-pedang itu. Selanjutnya terjadilah pertandingan yang seru antara mereka. Namun segera rantai baja terhimpit dan terdesak oleh kedua sinar pedang, membuat Kiang Ti terpaksa harus mengeluarkan seluruh tenaganya dan sebentar saja dia sudah mandi keringat. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.